Pemirsa OMG, saat ini kami tengah berada di ruang fraksi Partai Nasdem, Gedung Nusantara 1, DPR. Kami diberi kesempatan untuk wawancara anggota Partai Nasdem Komisi 11, Johnny G. Plate, yakni dalam rangka mewawancarai 13 tokoh DPR berdedikasi. Yuk kita simak wawancaranya. Saat ini saya sedang berada di ruang anggota fraksi Partai Nasdem, Bapak Johnny G. Plate, yang merupakan Sekjen Partai Nasdem. Kami akan melakukan wawancara terkait 13 tokoh parlemen berdedikasi. Selanjutnya ada beberapa poin yang akan kami tanyakan berkaitan dengan kapasitas Pak Johnny sebagai Sekjen Partai Nasdem. Nasdem ini kan sudah termasuk salah satu partai politik yang relatif masih baru ya Pak ya. Dengan keberadaan yang masih baru ini, kira-kira apa yang bisa dilakukan oleh Nasdem dalam mengawal perjalanan bangsa ini? Apa peran dan kiprahnya? Ya, memang betul, Nasdem partai yang usianya nanti tanggal 11 November ini baru 6 tahun. Jadi Nasdem akan merayakan hari ulang tahun ke-6 pada tanggal 11 November 2017 yang akan datang, baru 6 tahun. Tapi gagasan-gagasan yang ada di Partai Nasdem itu bukan gagasan-gagasan yang baru. Gagasan di Nasdem adalah gagasan gerakan perubahan restorasi Indonesia, yaitu suatu gagasan yang ingin menghidupkan kembali ya cita-cita Trisakti Indonesia ya di dalam kebijakan-kebijakan publik untuk bersama-sama mencapai tujuan dari dibentuknya negara Republik Indonesia. Jadi gerakan perubahan restorasi Indonesia untuk mengembalikan cita-cita kemerdekaan itu ya menjadi cita-cita bersama yang kita lakukan secara bersama-sama. Ya, khususnya Nasdem ya mengambil porsi di pengambilan keputusan kebijakan publik di lembaga politik. Itu yang dilakukan oleh Nasdem sebagai partai yang baru dengan gagasan-gagasan tersebut. Maka Nasdem harus memulai ya menghasilkan justru insan-insan gerakan perubahan. Ya, siapa saja mereka adalah kader-kader Nasdem, baik kader-kader yang berada di infrastruktur partai ya Nasdem maupun insan-insan gerakan perubahan yang ada di lembaga-lembaga politik sebagai politisi seperti DPR RI dan insan-insan Nasdem ya insan-insan gerakan perubahan yang ada di eksekutif. Ya, kami sebagai partai pengusung presiden ya, sampai dengan saat ini konsisten mengawal kebijakan-kebijakan presiden ya, walaupun selalu digoda ya untuk keluar dari koalisi. Bukan dari koalisi, untuk diajak untuk terjebak pada kepentingan praktis jangka pendek. Tapi kami tetap konsisten mendukung kebijakan presiden, yaitu cita-cita atau misi ya, misi bangsa kita, yaitu nawacita. Nah, dari sisi sebagai partai pengusung dan pendukung presiden, tentu kami konsisten menjaga itu melalui tugas-tugas kami, termasuk tugas-tugas di lembaga politik, di lembaga DPR RI. Juga kami mempunyai gubernur-gubernur dari hasil 2 pilkada yang lalu. Juga mempunyai bupati dan wali kota. Nah, melalui infrastruktur legislatif, DPR RI, DPRD, provinsi dan kabupaten kota, lembaga presiden, ya, gubernur, bupati dan wali kota, kepala daerah, ya,
kami ikut mengambil keputusan dan membawa gerakan perubahan melalui politisi-politisi kami di sana. Ya, di DPR RI sendiri, ya Nasdem dalam usianya yang ketiga ini itu sudah bersama-sama dengan koalisi pemerintah yang mengambil beberapa keputusan besar di bidang politik dan perekonomian. Ya, ada beberapa undang-undang yang kami hasilkan bersama-sama, di mana cita-cita gerakan perubahan itu kita titip di dalam. Yang pertama, kami melakukan satu terobosan yang berani ya, dengan membuat undang-undang tax amnesty. Undang-undang tax amnesty itu seperti pedang yang bermata dua. Di sisi yang satu dianggap itu tidak adil. Di sisi yang lain kami mengetahui ya tax base Indonesia ya atau banyak kekayaan warga negara Indonesia yang belum masuk di dalam basis pajak nasional kita. Ya, kami mengetahui masih terlalu banyak ya wajib pajak yang seharusnya ya menurut undang-undang perpajakan itu membayar pajak yang belum melaksanakan kewajiban pajaknya dengan baik. Ya, kami mengambil satu keputusan untuk memutuskan undang-undang tax amnesty dengan harapan tidak saja secara jangka pendek itu untuk menghasilkan penerimaan negara yang mengisi tahun anggaran 2016 yang lalu, tapi juga itu kita harapkan terjadinya repatriasi aset BNI ke Indonesia. Dengan repatriasi itu maka kita harapkan investasi dalam negeri kita, kekuatan perekonomian dalam negeri kita didorong dan bertumpu pada BNI. Juga underground ekonomi di dalam negeri. Underground ekonomi dalam negeri, baik itu pengusaha yang kuat, yang menengah, apalagi yang UMKM-nya begitu besar, ya, itu diangkat ke dalam basis ekonomi kita yang terdata di perpajakan atau basis pajak, tax base kita, yang selama ini belum. Ya. Dan yang ketiga, ya, kita harapkan bahwa tax amnesty ini akan mendorong ya peningkatan tax rasio kita, ya, yang akan menghasilkan penerimaan yang lebih besar ya di tahun-tahun anggaran berikutnya. Dengan demikian maka ya kalau fiskal kita itu fleksibel, dinamis, ya fiskal kita besar, maka tentu stimulus yang didorong melalui belanja fiskal juga akan semakin besar untuk mempercepat dan mengakselerasi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi kita. Juga kita buat undang-undang yang besar ya adalah undang-undang yang kurang terkenal tapi begitu pentingnya dalam sistem perbankan dan pembayaran, ya, yaitu undang-undang PPKSK namanya, ya, pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan. Ya, ini undang-undang untuk sistem pembayaran kita sangat penting. Ya, sebelumnya kita sangat rentan apabila terjadi krisis pembayaran, krisis perekonomian, krisis perbankan, maka itu di bail out oleh negara. BI masuk memberikan dana talangan, ya, mengambil alih masalahnya, dari duitnya rakyat diberikan untuk menyelesaikan persoalan mismanagement satu bank misalnya. Nah, dengan adanya undang-undang PPKSK, kita mengatur mekanisme, bukan mekanisme bailout, tapi mekanisme bail-in apabila terjadi permasalahan di perbankan. Dengan mekanisme untuk pengawasan operasi perbankan yang lebih rigid, sehingga terdeteksi dini apabila ada operasi perbankan, lembaga keuangan yang sudah mulai lemah. Ya, sudah mulai lemah, itu terdeteksi dengan baik sampai di tingkat akhir di mana bila itu berdampak pada krisis perekonomian secara besar-besaran, baru ya negara melalui keputusan yang diambil oleh presiden ya, terlibat di dalamnya. Jadi mekanismenya tidak lagi kejadian seperti di Bank Senturi. Itu kita harapkan tidak terjadi lagi, di mana perekonomian dunia saat ini siklus krisisnya semakin lebih cepat. Dulu siklus krisis per 20 tahun, lalu siklus krisis 10 tahun, siklus krisis menjadi lebih
pendek lagi 5 tahun, lalu bisa jadi 3 tahun. Jadi kemungkinan terjadi krisis itu perekonomian itu selalu terjadi. Dan saat ini kita sudah mempunyai undang-undang PPKSK yang kita harapkan dari waktu ke waktu otoritas fiskal kita, Menteri Keuangan, otoritas moneter kita, Gubernur Bank Indonesia, ya, dan otoritas mikroprudensial kita, ya, otoritas jasa keuangan OJK menyiapkan peraturan-peraturan lanjutannya, apakah itu peraturan OJK, peraturan Bank Indonesia, atau peraturan Menteri Keuangan yang menjaga sistem keuangan. Itu sudah disahkan. Nah, sudah disahkan, sudah jadi undang-undang, ya. Itu Nasdem terlibat aktif di dalamnya. Kita juga setelah itu membuat undang-undang pemilihan umum, ya, kodifikasi undang-undang pemilihan umum, dan kita terlibat secara aktif di situ bagaimana menata kembali, ya, pemilihan umum. Kebetulan pemilu ini akan dilaksanakan secara serentak tahun 2019, ya, menata kembali pemilihan umum, baik itu penyelenggara pemilihan umum, peserta pemilihan umum, ya, dan nanti, ya, hasil-hasil rekrutmen politik yang akan memimpin negara, baik itu di bidang eksekutif, presiden, gubernur, wakil bupati, melalui undang pilkada, ya, maupun khususnya di bidang legislatif, ya, DPR RI, ya, nanti MPR RI, DPR RI, DPD RI, MPR RI, ya, dan DPRD di seluruh Indonesia. Ini Pak, mengingat bahwa Pak John ini punya latar belakang bisnis, kemudian dalam segi kemampuan ekonominya, dan ditempatkan di Komisi 11 yang berkaitan dengan perekonomian, lalu apa saja sih pekerjaan-pekerjaan yang ada di Komisi 11 itu, apa targetnya kemudian untuk ikut serta melakukan pembangunan nasional dalam rangka, ya. Jadi di Komisi 11 itu ada setidaknya beberapa fungsi dan tugas yang pentingnya. Yang pertama yang terkait dengan fiskal, ya, otoritas fiskal. Mitra kerja Komisi 11 otoritas fiskal. Nah, Komisi 11 harus memastikan penerimaan negara mencukupi, ya, untuk bisa membiayai rencana pengeluaran negara. Ya, itu yang pertama. Nah, penerimaan negara kita dari mana? Dari pajak dan penerimaan bukan pajak. Penerimaan pajak dan bukan pajak di rencana tahun 2018 sebagai contoh, itu sekitar 1.800 triliun. Nah, rencana pengeluaran negara, ya, di tahun 2018 sekitar 2.200 triliun. Ya, ada kekurangan yang disebut dengan defisit. Nah, Komisi 11 harus memastikan defisit belanja negara tidak boleh melebihi 3% dari GDP kita. Yang tahun 2018 pada kisaran 325 triliun atau setara dengan 2,19% dari GDP kita. Nah, itu tugas dari otoritas fiskal, bagaimana supaya penerimaan negara kita tadi intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan penerimaan negara bukan pajak. Terus manajemen pinjaman luar negeri yang lebih kredibel. Itu yang harus. Yang kedua adalah yang terkait dengan makroprudensial, untuk memastikan nilai tukar rupiah kita stabil, ya, untuk memastikan cadangan devisa kita positif. Ya, saat ini cadangan devisa itu justru lagi tinggi-tingginya, hampir 129 miliar dolar. Ya, 128,8 miliar dolar cukup untuk membiayai lebih dari 8 bulan import kita, untuk memastikan tingkat inflasi kita terkendali, ya, agar bisa menjaga daya beli masyarakat. Makanya Bank Indonesia tidak saja di Bank Indonesia Pusat, tapi juga ikut terlibat di tim pengendali inflasi daerah bersama pemerintah daerah untuk menjaga harga rata-rata. Jangan sampai melampaui tingkat inflasi 4% yang kita kendalikan. Nah, lalu ada otoritas di situ, otoritas mikroprudensial, yaitu otoritas perbankan. Nah, di sini otoritas perbankan ini dunia usaha menuntut. Indonesia ini kenapa? Walaupun kita sudah masuk di investment grade, ya,
Standard & Poor's, Fitch, dan Moody sudah menempatkan untuk pertama kalinya setelah belasan tahun Indonesia diakui sebagai negara yang layak investasi sekarang ini. Tetapi di dalam negeri, ya, bagaimana supaya investasi kita berkembang? Tadi yang diminta supaya pribumi terlibat, bukan pribumi, apa namanya, investor domestik, ya, investor domestik itu terlibat di dalamnya. Salah satu adalah apa? Tingkat bunga kita harus kompetitif. Nah, tingkat bunga ini ada di Otoritas Jasa Keuangan dan Otoritas Moneter Bank Indonesia. Bank Indonesia telah merubah sistem acuan suku bunga kredit kita, ya, ke 7 days repo rate. Ya, 7 days repo rate kita ini justru terus turun. Baru-baru, ya, bulan ini pemerintah Bank Indonesia menurunkan 25 basis point. Sekarang ini 7 days repo rate kita 4,25%. Kita harapkan, ya, dengan turunnya BI 7 days atau 7 hari repo rate ini, maka tingkat bunga pinjaman pun turun ke single digit. Yang sekarang masih di tingkat 12%, turun kalau bisa di bawah 10, supaya ini bisa merangsang dunia usaha kita. Pemerintah telah mengatur sedemikian rupa, ada 16 paket kebijakan perekonomian, ya, supaya bisa diantisipasi, ya, dunia usaha yang lebih dinamis, yang bisa menghasilkan apa namanya, pertumbuhan dan pergerakan perekonomian di sektor privat dan investasi lebih bagus, ya. Nah, ini tergantung. Nah, kita harapkan itu. Yang ketiga, ya, kita berharap bahwa Otoritas Jasa Keuangan juga mendorong pasar modal kita, ya, itu yang lebih luas lingkupnya melalui literasi pasar modal, ya. Karena Indonesia ini ekonominya besar nih, 1 triliun dolar ini, besar sekali. Kita ada di G20 loh, ya, urutkan ke-15 dari negara apa namanya, dengan ekonomi terbesar dunia. Tapi kita punya potensi pasar modal, ya, yang saat ini harus terus didorong melalui literasi. Makanya kami berharap, ya, pasar modal masuk ke dunia kampus di seluruh Indonesia, kan ada jutaan ini mahasiswa ini. Pasar modal ini masuk ke UMKM, ya. Pasar modal itu masuk di semua sektor-sektor yang selama ini, ya, melihat pasar modal sebagai barang asing. Di sektor asuransi pun sama. Otoritas Jasa Keuangan di sektor asuransi bagaimana untuk menghasilkan perlindungan terhadap hak-hak apa namanya, pemegang polis yang lebih baik, ya, baik itu asuransi kesehatan, asuransi apa namanya, resiko, ya, asuransi tenaga kerja, berbagai jenis asuransi itu harus dijaga. Salah satu yang harus menjadi perhatian dari Otoritas Jasa Keuangan saat ini adalah kemampuan solvabilitas dan likuiditas asuransi nasional. Ini harus menjadi perhatian kita. Nah, ini yang menarik ke saya pribadi, ya, untuk terlibat di Komisi 11 dengan mitra kerja. Nah, satu, ya, yang terakhir yang penting di Komisi 11 adalah berhubungan dengan perencanaan pembangunan nasional. Nah, perencanaan pembangunan nasional ini disitulah disusun secara berjenjang melalui rencana pembangunan nasional, namanya Musrenbang Des di tingkat desa, Musrenbang kecamatan, kabupaten, provinsi, dan Musrenbang nasional yang menyusun program-program perencanaan pembangunan. Presiden kita telah merubah, ya, kebijakan anggaran kita dari money follow function ke money follow program. Ya, dari yang dana tadi ikut fungsi-fungsi lembaga-lembaga negara ke dana langsung dialokasikan kepada program-program yang hasil dari Musrenbang. Makanya penting sekali perencanaan pembangunan ini agar program itu bisa tercapai. Nah, dari sana terlihatlah di dalam kebijakan anggaran negara. Saat ini kebijakan anggaran negara luar biasa besarnya dialokasikan ke daerah-daerah melalui transfer daerah, sebagaimana cita-cita dari nawacita ketiga Presiden, yaitu pembangunan dari daerah. Sekarang sudah hampir 800 triliun dana dikirim ke daerah, ya. 60 triliun diantaranya untuk masuk ke 74.000 desa di seluruh Indonesia. Setiap desa antara 800 juta sampai 1 miliar per tahun, ya, melalui undang-undang desa dan APBN-nya.
yang memang dialokasikan untuk dana desa. Nah ini didorong terus oleh DPR ya, oleh Komisi 11 dengan pemerintah, agar betul-betul kebijakan keuangan negara itu stimulusnya tidak saja ya di pusat-pusat pertumbuhan kota-kota, tapi juga tersebar secara merata di seluruh Indonesia. Nah, Presiden sendiri bilang saat sekarang ya bukan Jakarta sendirian yang bangun Indonesia melalui teori trickle down ya, tetapi justru daerah, desa dan kampung-kampung di seluruh Indonesia membangun Indonesia. Ya, jadi bukan lagi Jakarta sentris membangun Indonesia, tapi Indonesian sentris membangun Indonesia. Seluruh Indonesia itu kita bangun Indonesia dari kebijakan perekonomian yang dilakukan. Nah, hal-hal ini barangkali yang mendorong ya Nasdem, saya pribadi itu terlibat dalam pengambilan keputusan. Salah satu dari hasil ini semuanya adalah target pembangunan. Ya, Presiden ini bukan karena mendukung Presiden, kami pengusung Presiden, tapi apa yang Presiden sudah lakukan saat ini, yang pertama pertumbuhan ekonomi kita steady di 5% plus, ya. 5% itu diapresiasi ya oleh lembaga-lembaga dunia, IMF, ya Bank Dunia, Christine Lagarde baru aja selesai rapat Bank IMF di Washington DC memberikan apresiasi kepada Indonesia terkait dengan dua hal. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi kita begitu steady di atas 5%. Yang kedua, berani kita menghasilkan membuat undang-undang tax amnesty ya. Yang akibat hasil dari dua ini, investment grade kita itu naik. Ya. Dunia memberikan apresiasi dan mendorong investor dunia untuk datang ke Indonesia. Kita yang di Indonesia jangan sampai ketinggalan. Kita harus cepat-cepat ambil bagian. Pertumbuhan ekonomi kita steady, kita harapkan mendorong penciptaan lapangan pekerjaan. Ini yang penting. Target pembangunan, pengangguran harus turun. Ya, lapangan pekerjaan harus naik. Setiap kali pertumbuhan 1% harus bisa menghasilkan lebih dari 200.000 tenaga kerja baru. Ya. Jumlah rakyat miskin harus turun. Sekarang di sekitar 10% itu membaik, angkanya selalu rakyat miskin semakin berkurang. Ya. Yang ketiga, indeks pembangunan manusia harus membaik. Harus membaik. Sekarang kita indeks pembangunan IPM itu 70,1. Jauh dibandingkan pada saat Presiden baru mulai menjabat dulu. Ya, demikian halnya rasio Gini. Rasio Gini kita dari di atas 0,40 sekarang 0,38, membaik. Dan persentase kemiskinan berkurang, lapangan pekerjaan bertumbuh, ya. Rasio Gini membaik dan indeks pembangunan manusia membaik. Inilah salah satu dari fungsi yang ada di Bappenas melalui Musrenbang. Ya, program Presiden tidak saja program-program belanja produktif di APBN kita untuk infrastruktur, tapi Presiden juga mengalokasikan tetap ya belanja bantuan karitatif, bantuan untuk masyarakat miskin dan sangat miskin itu secara langsung melalui program Keluarga Harapan, ya, melalui program subsidi kredit usaha rakyat, itu program produktif, melalui program tetap ada subsidi energi walaupun semakin berkurang, ya, melalui program subsidi-subsidi yang berhubungan langsung dengan peningkatan dan partisipasi produktif rakyat, tidak lagi bantuan yang karitatif konsumtif, ya, asal kasih bantuan terima terus diam saja, tidak. Ya, Presiden dalam kebijakan mendorong, dan menurut kami kebijakan Presiden belanja produktif, ya, partisipasi produktif rakyat, belanja produktif keuangan negara, partisipasi produktif rakyat di dalam perekonomian nasional adalah kebijakan di arah yang tepat. Oke, bisa nggak kita melakukan pembangunan nasional tanpa adanya investasi dari asing terkait dengan kemajuan ekonomi kita? Yang pertama ya, yang harus kita pahami bersama-sama bahwa ekonomi Indonesia ini sudah terintegrasi di dalam ekonomi regional dan ekonomi global. Ya, kita tidak bisa berjalan seperti ekonomi otarki, ekonomi yang tertutup. Tidak, ekonomi kita ekonomi yang sudah terbuka. Ya,
Jadi mengalirnya investasi itu, ya, dia sudah lintas batas negara. Ya, kita punya free trade agreement, ya, FTA dengan macam-macam banyak, baik itu bilateral maupun multilateral. Ya, free trade agreement ASEAN kita, ASEAN Free Trade Agreement. Nah, akan terjadi yang namanya free flow of goods, barang yang mengalir bebas lintas batas negara ASEAN. Free flow of services, ya, itu akan terjadi lintas batas negara ASEAN, ya, pergerakan jasa. Ya, keahlian, akuntan, dokter yang ahli-ahli itu akan lintas batas negara. Dan free flow of capital, ya, akan terjadi aliran modal, ya, lintas batas negara di ASEAN. Jadi kita sudah menjadi bagian dari ekonomi ekonomi global, ekonomi regional dan ekonomi regional. Ini kita terintegrasi ke dalam ekonomi global, jadi kita tidak bisa batasi. Yang paling penting harus kita lakukan, apakah idealnya memang investasi itu dilakukan di dalam negeri oleh, ya, kekuatan ekonomi dalam negeri sendiri, idealnya untuk kepentingan kita. Tetapi, ya, apabila ada investasi asing ke dalam negeri, maka kita harus cerdas untuk mengambil manfaat dari investasi asing itu. Apa nilai tambah yang harus kita ambil? Ya, produk per produk, investasi per investasi, jenis investasi per jenis investasi, tidak bisa secara umum saja. Ya, itu yang harus kita lakukan. Nah, lalu yang kedua, Pak, kita tidak bisa berpikir inward looking saja, hanya melihat Indonesia saja. Kalau orang asing bisa masuk, investor asing bisa masuk di Indonesia, ya, investor Indonesia juga harus bisa masuk di percaturan global. Ya, harus ada itu resiprokal. Seimbangan. Ya, harus imbang, resiprokal. Nah, kita harus mempunyai businessman, dan kita harus menjaga businessman kita supaya mempunyai kemampuan kompetisi domestik dan kompetisi global yang bisa menghasilkan, tadi saya bilang, nilai tambah. Saya dari sana, ya. Jadi itu betul-betul harus bisa kita lakukan, karena ekonomi satu negara, ya, tidak bisa hanya diserahkan kepada negara itu sendiri untuk mengurusnya. Ekonomi satu negara harus diurus secara bersama-sama, ya, sektor pemerintahan dan sektor usaha, business and government, government investment dan business investment. Nah, ini yang harus kita lakukan. Jadi kalau ditanya, ya, semua investasi boleh di negara yang sudah terbuka seperti Indonesia, tapi Indonesia harus cerdas untuk mengambil manfaat dari sana. Ya, itu yang harus kita lakukan. Terima kasih sudah datang bertemu saya, wawancara saya. Ternyata, ya, wartawan atau timnya Men's Obsession ini, yang semula saya berpikir yang hanya berhubungan atau mempunyai keahlian yang khusus terkait dengan personality, kepribadian saya, hal-hal yang ringan-ringan, ternyata timnya sangat kuat di berbagai aspek, termasuk aspek politik, aspek ekonomi, ya, yang begitu komprehensifnya. Mudah-mudahan wawancara ini yang memberikan informasi tambahan, membantu mencerahkan, ya, tidak saja kepada customer, ya, pelanggannya Men's Obsession, tetapi juga bagi masyarakat. Nah, kami percaya Men's Obsession ini satu majalah, ya, yang punya segmen pasar tersendiri. Kalau saya tidak keliru, segmen pasar medium to high, apalagi di lingkungan industri-industri besar, industri dirgantara. Ya, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa memberikan masukan tambahan yang bermanfaat bagi segenap pembaca dan pelanggan Men's Obsession.